Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, para praktisi perkapalan dan praktisi pelayaran. Hadir kembali bersama kami Saifuddin Tahir, channel Sinau Kapal, channel untuk mempelajari kapal secara komprehensif. Kawan-kawan semua, banyak di dunia pelayaran bertanya kepada saya, dunia perkapalan bertanya, Pak, bagaimana cara menaikkan kapal di atas floating dock? Menaikkan kapal di atas floating dock. Nah, kalau saya boleh kasih gambaran, ini adalah floating dock, ya. Ya, di sini ada air, ya. Ini ada air. Jadi di sini ada air, ya, floating dock. Ini namanya floating dock, galangan kapal terapung, ya, galangan kapal. Ini pandangan dari depan, ya. Nah, hari ini saya akan berbagi perihal cara praktis menaikkan kapal ke atas floating dock ini. Ya, kapalnya berada di sini nantinya. Bagaimana caranya? Ya, tentunya caranya itu personil yang bertanggung jawab atas menaikkan kapal itu adalah seorang yang disebut dengan dock master, ya. Dock master harus ada satu galangan ini ada dock masternya satu orang namanya dock master dan ditambahi dibantu dengan tim atau kru daripada dock. Ya. Kawan-kawan semua, dock master memegang peranan penting dalam menaikkan kapal di atas floating dock. Jadi kapalnya itu nanti di sini. Jadi sebelumnya floating dock itu diturunkan sehingga draftnya meningkat, ya. Draftnya sampai di sini, ya. Nah, floating docknya turun. Kemudian baru ininya dipompa keluar, tangki balas. Di sini ada tangki balas, ya. Ada tangki balas. Ya, ini ada tangki balas, bisa ada tergantung desain daripada floating dock. Ada 2 tangki balas, ada yang 3 tangki balas. Misalnya kita ada 3 tangki balas, berarti di sini, ya. Ini ada 3 tangki balas, ya, 1, 2, dan 3, ya, 3 tangki balas. Nah, bila air balasnya ini diisi, maka draftnya naik. Bila air balasnya ini dikurangi, maka atau floating docknya naik, draftnya turun, ya, draftnya turun. Nah, inilah kapal bisa naik di atas dock, ya. Katakan ini kapalnya, ya. Kalau dia draftnya naik pasti begini. Jadi tidak menyentuh, tapi begitu draft dibalas, dibalas pasti menyentuh, ya. Ini menyentuh, ya. Nah, kawan-kawan semua, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang dockmaster, ya, untuk menaikkan kapal di atas floating dock, ya. Tentunya dockmaster harus punya di dalam bayangan pikirannya
sudah mengantongi gambar yang dikenal dengan docking plan, bentuk bodi dari suatu kapal yang akan dinaikkan. Namanya docking plan, ya. Gambar mengenai docking plan. Setiap kapal ada, ya. Setiap kapal ada, bahkan harus ada, ya. Bila tidak ada harus disediakan. Bila memang tidak ada harus digambar. Bahkan banyak pemilik kapal yang kadang-kadang melupakan OS-nya itu, juga lupa tidak menyerahkan docking plan di galangan kapal, ya. Nah, dockmaster bersama timnya ini sebelum kapal dinaikkan dockmaster harus melakukan pemeriksaan semuanya, ya. Pemeriksaan tangki-tangki, geladak yang ada di atas floating dock, wing wall, ya, dan peralatan-peralatan lain yang ada di atas top deck daripada floating dock. Itu namanya persiapan. Dilakukan inspeksi, ya, rutin dilakukan inspeksi. Nah, bila inspeksinya sudah selesai, maka kondisi floating dock dinyatakan aman untuk dinaikkan dan diturunkan, ya. Periksa kondisinya kembali, pastikan peralatan-peralatan pompa, ya, pompa untuk ballasting, deballasting harus berfungsi. Sehingga pompa menjadi memegang peran penting sebagai sarana untuk menaikkan dan menurunkan floating dock, ya, menaikkan dan menurunkan floating dock. Semua pengoperasian harus dicek kemiringan trim daripada satu floating dock harus dicek pertama dalam kondisi yang even keel. Biasanya di atas floating dock ada pendulum yang menyatakan bahwa kondisi floating dock pada titik yang even keel, ya, atau kondisi yang rata, ya, rata. Semua peralatan diperiksa dan mekanisme pengoperasian menaikkan menurunkan kapal diperiksa. Kren-kren juga harus berfungsi dengan baik. Perlengkapan kelemahan lain, tali temali juga harus sudah siap dengan baik. Bila dockmaster sudah melakukan persiapan awal yang baik, maka langkah berikutnya harus dilakukan, yaitu rencana penempatan posisi, ya. Rencana penempatan posisi kapal. Biasanya dikatakan seperti ini, balok-baloknya dipasang seperti ini. Ini namanya keel block, yang di tengah ini namanya keel block. Yang di samping disebut side block atau bilge block, ya. Bilge block. Yang ini adalah keel block, ini ada side block atau di sini disebut side block. Yang pinggir-pinggir ini disebut bilge block, juga disebut bilge block. Nah, ini adalah untuk menentukan posisi kapal. Katakan ini kapalnya, posisinya di sini, ya. Nggak boleh nanti dinaikkan turun di sini, karena di sini nggak bisa. Jadi harus pada posisi yang tepat, ya. Penentuan posisi ini harus hati-hati, ya. Dockmaster pasti melakukan yang hati-hati. Dan posisi blok ini didasarkan pada docking plan. Makanya kepada OS atau owner superintendent atau pemilik kapal untuk menyediakan gambar docking plan. Lah, apa itu docking plan? Nanti akan ada sesi tersendiri, ya, mengenai docking plan, ya. Nah, setelah penentuan posisi kapal, penentuan posisi kapal saat dinaikkan
dan nanti saat diturunkan tepat pada posisi blok, maka bisa dilakukan langkah berikutnya, yaitu penempatan blocking, ya. Penempatan blocking. Jadi ini penempatan blocking. Jadi blok-blok ini harus sama, jangan sampai ini tidak kena kill. Karena kill adalah kekuatan yang terbesar dari kapal. Yang paling kuat di kapal di sini. Jangan sampai menyentuh kekuatan yang kurang. Bisa terjadi deformasi kayak kapal kandas jadinya. Jadi ada namanya penempatan kill block. Guide structure. Jadi di mana posisi-posisi struktur kapal harus diketahui, di mana sekat-sekat kapal, di mana kekuatan gading-gading besar, di mana letaknya gading-gading, di mana letaknya apa namanya sea chest. Nah, apa itu lubang keluar masuknya air ke dalam cooler dan untuk kepentingan balas. Jadi harus tahu posisi penempatan blocking, ya. Nanti akan lebih detail lagi, akan kita bahas juga satu persatu bagaimana itu side block, kill block, dan penempatannya, cara pemasangannya, ya. Kali ini kita belajar tentang tahapan-tahapannya. Nah, kawan-kawan semua, setelah blocking itu dipasang, yaitu sudah ditempatkan di atas apa itu floating dock tadi, biasanya sudah ditetapkan, diikat ya pada pengikatannya, ya. Kemudian dicek kembali apakah docking plan ini sudah sesuai dengan docking plan. Bila sudah, maka barulah yang namanya floating dock ini dikosongkan, ya. Dikosongkan artinya dinaikkan. Dinaikkan. Jadi ini dikosongkan berarti naik. Kalau diisi turun. Nah, ini sekarang dikosongkan atau diistilahkan dengan deballasting. Mengeluarkan air dari tangki balas floating dock untuk menaikkan dock di atas permukaan air. Ini kan masih di bawah ya. Nanti ini harusnya berada di bawah di sini. Di bawah deck. Ya, ya di bawahnya deck ini. Jadi menaikkan kapal sampai di atas permukaan air. Itu cara yaitu pengosongan apa itu namanya balas ya. Pengecekan posisi. Setelah itu, setelah ini naik, posisi harus stabil ya. Nggak boleh posisinya miring, nggak boleh posisinya ini trim, nggak boleh. Harus posisinya dalam posisi even keel. Namun ada kondisi-kondisi tertentu kapal-kapal yang tidak bisa dalam kondisi yang even keel, maka harus disesuaikan ya. Itu namanya jam terbang daripada dockmaster ya. Pengecekan posisi stabil seimbang pada saat pengosongan. Nah, kemudian kapal itu didekatkan ya. Kalau ada gambar kapal di sini, nah, katakan ini kapal. Nah, ini kapal sudah berada di atasnya ya. Ada langkah berikutnya pendekatan kapal ya. Jadi kapal sebelumnya harus didorong atau ditarik menggunakan tugboat ya, menggunakan tugboat. Kalau jaraknya jauh dari apa namanya permukaan keel block ini side block, maka aman untuk bisa menggunakan mesin kapal itu sendiri. Tapi
Untuk galangan-galangan yang dangkal, biasanya menggunakan takbut karena takut propellernya menyentuh daripada kill block ya atau side block. Posisikan kapal pada posisi yang tepat ya. Posisi kapal ini harus pada posisi yang tepat ya. Kalau tidak tepat bisa miring, bisa katakan ke sini atau ke sini miring. Pastikan kapal berada dalam posisi yang tepat dengan bantuan misalnya ada tali senternya dan ada penyelam ya, ada penyelam, ada diver di sini. Di atas ada tali-tali guide atau tali-tali guide, di bawah ada tali apa itu penyelam ya, penyelam di sini. Nah, kawan-kawan semua, langkah berikutnya bagaimana? Setelah posisinya berada tepat di atasnya, maka mengatur posisi kapal tersebut saat menahan blok dengan hati-hati. Jadi floating docknya ini dalam kondisi yang sudah stabil, baru tangki balas yang ada di kapal diisi, ya, diisi, diisi sehingga menyentuh, ya, menyentuh dari blok. Nah, jadi ini dalam kondisi stabil, nol, ini menyentuh, ya. Jadi pengaturan posisi, sesuaikan posisi penahanan blok dengan hati-hati, ya, dengan diver, ya, penyelam, dan juga dengan tali-tali petunjuk. Keselamatan kapal harus dijaga saat ini. Dengan menggunakan kita bisa menggunakan tali temali, tali tros, tali penahan, ya, tali penahan. Pengisian air balas, ya. Pengisian air balas itu juga harus hati-hati, ya. Biasanya kerjasama antara master kapal, kapten kapal dan dock master. Mengisi posisinya, pastikan posisi kapal tepat pada posisinya selama proses pengisian. Jadi floating docknya mendekat, ini menyentuh. Ya. Nah, yang terakhir adalah finalisasi dan keselamatan. Mengecek akhir atau finalisasi, lakukan finalisasi untuk memastikan kapal benar-benar berada posisi yang benar dan aman, ya. Kemudian baru dilakukan pengikatan-pengikatan agar tidak bergeser. Galangan biasanya berada posisi pada calm water atau lingkungan yang tidak banyak mengandung gelombang atau arus yang deras. Demikian kawan-kawan, sharing singkat dari kepada kami ya. Tentunya ada sedikit yang lupa. Peralatan-peralatan tambahan juga harus sudah disiapkan. Kita jaga ya kondisinya sampai kapal itu siap untuk diturunkan kembali. Dengan jalan sudah duduk di sini, maka pekerjaan replating, pekerjaan pembersihan, cleaning, UT, replating, pengelasan sudah bisa dilakukan. Demikian sharing singkat dari saya. Sebelumnya ada sedikit informasi bahwa ada manajemen galangan kapal, yaitu shipyard management. Buku ini kita siapkan agar orang-orang galangan pelayaran bisa untuk memanfaatkan galangan kapal. Buku ini setebal sekitar 485 halaman. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memiliki buku ini. Bisa kontak admin yang berada di deskripsi. Demikian kawan-kawan, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.